Assalamualaikum guys ya. Jadi di konten kali ini saya akan membahas konten yang bermanfaat lagi bagi kalian semua maupun kawan-kawan sekalian. Gimana kabarnya guys? Kalau baik alhamdulillah. Jangan lupa memakai protokol kesehatan, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Karena kasus COVID di Indonesia sekarang ini sudah meningkat dan tidak menurun, sehingga diadakannya PPKM level 4 yang dimana seluruh masyarakat itu tidak boleh berkumpul atau berkerumunan yang secara berlebihan. Sebelum pembahasan pada konten kali ini ialah 5 cara uji supaya kamu mengetahui karakter asli seseorang. Sebelum kita membahas tentang yang saya sebutkan tadi, sekedar mengetahui, pasti kalian penasaran kan apa yang baju apa yang saya pakai ini adalah baju UKM Kalitbang. Pasti kalian banyak bertanya, apa itu UKM Kalitbang? UKM Kalitbang adalah organisasi kampus Raden Patah Palembang yang terbesar. Jadi perannya ialah menampung aspirasi dan bergerak di bidang penelitian, riset maupun pengembangan, baik itu dalam ilmu agama maupun akademis. UKM Kalitbang sendiri mengajarkan bahwasanya anggota itu harus berpikir kritis dan kaum intelektual. UKM Kalitbang sendiri sudah mengantarkan yang namanya kader-kader yang berkualitas, yang mampu berjuang di ranah kampus. Tentunya saja sudah ada menjadi kader UKM Kalitbang itu yang sudah menjadi presma, pejabat-pejabat kampus maupun menteri-menteri yang ada di kampus Raden Patah Palembang. Jadi UKM Kalitbang ini organisasi yang terbesar yang berada di Raden Patah Palembang. Jadi pembahasan konten selanjutnya, membahas konten 5 cara uji supaya kamu mengetahui karakter asli seseorang. Jadi kamu pasti ingin tahu bagaimana sih karakter seseorang itu, bagaimana sih baik buruknya seseorang itu. Tetapi di dalam sosial, di dalam sekitar kita, pasti kalian pernah yang namanya merasakan kalian itu kepo dengan kehidupan mereka, karakter mereka. Jadi saya akan menjelaskan 5 cara itu tadi, semoga kalian bisa memahaminya. Yang pertama itu ialah menceritakan masalahmu padanya. Tidak mesti yang namanya kalian itu menceritakan masalah kamu itu ke orang lain. Kalian bisa menceritakan masalah kamu itu kepada teman. Jika masalah kamu sangat besar atau sangat kecil, kalian bisa mengukurkannya dengan kalian bisa menceritakan masalahmu. Jika si pendengar itu menjadi pendengar yang baik, mereka itu berarti karakter yang baik. Jika seseorang teman kalian itu tidak mau mendengar keluh kesah kalian, masalah kalian, dan tidak bisa memecahkan masalah kalian dan tidak bisa mengasih saran kepada kalian, mungkin teman tersebut alhasil mempunyai sifat yang sangat buruk dan tidak bisa memecahkan masalah kalian. Dan yang kedua, meminta tolong secara tiba-tiba. Contohnya saja, jika kalian lagi di jalan nih, tiba-tiba ban kalian bocor maupun pecah, dan kalian itu panik tidak bisa menelpon teman ataupun tidak bisa menelpon keluarga. Kalian bisa mengukurkannya, misalkan kalian bisa menelpon teman kalian, entah itu lagi sibuk, entah itu lagi di mana teman kalian. Kalian bisa mengukurkannya sifat tersebut, meminta pertolongan. Jika teman kalian mau menolong, mungkin teman kalian itu mempunyai sifat yang sangat baik. Jika teman kalian banyak alasan ketika kalian meminta tolong kepada teman kalian, misalkan si A meminta tolong kepada si B. Misalkan si A itu lagi pecapan, lagi ada masalah, dan si B itu tidak ada kerjaan,
lagi di rumah. Terus si A itu menelpon si B, dan si A itu, bro di mana bro? Nah, dan si B itu jawab, lagi di rumah bro. Bro bisa, dan si A itu menjawab lagi, bro bisa bantu saya nggak bro? Saya lagi pejabat. Nah ketika si B itu menjawab, oh tidak bisa bro, saya lagi ada kerjaan. Mungkin positive thinking saja, memang ada kerjaan, ataupun dia lagi males untuk menolong kalian dari ceritanya. Dan yang ketiga, berurusan keuangan dengannya. Nah yang ketiga ini masalah uang. Uang itu sangat positif kan bagi kita, baik itu di dalam sosial, baik itu di dalam karangan yang berada di tempat-tempat kita. Uang itu sangat berarti bagi kita. Bukan hanya saja uang itu dipegang, tetapi uang itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Tetapi uang juga sangat dipermasalahkan terhadap apa yang kalian inginkan, apa yang kalian capai, apa yang kalian menjadi taraf hidup, menjadi masyarakat kan. Uang sangat buruk bagi di kehidupan. Karena kenapa uang sangat buruk? Karena dengan adanya uang, pertemanan itu pasti akan pecah. Misalkan nih si A meminjam uang dengan si B, tetapi si A itu sudah janji mau membayar uang utang ke si B, tetapi si B masih menunggu-nunggu. Misalkan si B dalam hati dia ngomong, kemana sih si A ini kok nggak bayar utang? Nah si A itu mungkin dia itu tidak mau membayar, dia itu cuma janji saja, dan si B mau menagih hutang tidak keenakan karena teman sendiri kan. Mungkin karena uang itulah sebuah pertemanan akan pecah, karena tidak adanya kesepakatan dan tidak adanya janji-janji palsu yang berada di dalam omongan si A itu. Dan yang keempat, berurusan dengan orang-orang yang berarti untuknya. Dan yang keempat ini ialah berurusan dengan orang-orang yang berarti untuknya. Jadi kalian harus ingat, kalian harus memahami, orang-orang yang berarti itu bukan orang-orang yang besar, bukan orang-orang yang pintar, tetapi orang-orang yang berarti itu ialah dia selalu dibutuhkan, dia selalu membutuhkan ke orang lain, dia selalu menjadi apa yang diinginkan. Jika misalkan teman kalian membutuhkan kalian, kalian harus bisa memanfaatkan, atau kalian bisa memanfaatkan waktu untuk bertemu dengannya. Misalkan kalian berurusan dengan orang yang berarti untuknya, kalian bisa menelponnya dengan alasan, bro saya tidak bisa menemani kamu untuk misalkan di dalam kegiatan, di dalam agenda, atau saya tidak bisa menemani kamu karena saya lagi sibuk banyak. Dan yang kelima itu berurusan dengan barang kesayangannya. Nah bukan hanya saja uang, bukan hanya saja di dalam kehidupan, barang pun bisa menjadi suatu perpecahan atau bisa menjadi alat pacu untuk kalian mengetahui karakter asli seseorang, baik itu teman, baik itu kerabat, baik itu keluarga kalian. Kalian bisa mengukurkannya dengan berurusan dengan barang. Contohnya saja, misalkan kalau wanita sih pasti barang-barang tentang make up kan. Misalkan si wanita itu meminjam barang ke temannya, dan si wanita itu mau dengan temannya, Sin, di mana barang aku Sin? Kan kamu meminjam barang aku. Dan si Sinta menjawab, oh ya nanti saya kembalikan, tunggu seminggu lagi. Nah mungkin dengan barang itulah sebuah perpecahan, sebuah kerenggangan akan terjadi, karena si teman kamu itu pasti mengulur-ulur waktu untuk mengembalikannya. Bukan hanya si wanita,
dan si pria itu pun bisa dengan cara meminjamkan barang atau motor tersebut kan. Misalkan si cowok tersebut meminjam motor dan tidak mengembalikannya selama 2 hari atau sehari. Mungkin dengan 5 cara uji supaya kamu mengetahui karakter asli seseorang itu, yang pertama ialah menceritakan masalahmu padanya, dan yang kedua meminta tolong secara tiba-tiba, dan yang ketiga berurusan dengan keuangannya, dan yang keempat berurusan dengan orang-orang yang berarti untuknya, dan yang kelima berurusan dengan barang kesayangannya. Mungkin konten kali ini itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys, karena saya membutuhkan subscribe ke kalian semua. Jangan lupa like atau follow IG UKMK Libang. Tolong dipahami atas penjelasan saya pertama kali tadi. Saya Akbar Xming. See you next time guys. Bye bye.